Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube Irsyadul Anam Official. Nah, di video kali ini saya ingin sharing, tapi bukan ingin sharing seputar baking, kuliner dan lain sebagainya, tapi di sini Irsad lebih tepatnya ingin bahas mengenai tentang marketing atau di bidang entrepreneurship, karena kan saya ada di dua bidang. Jadi spesial di 2002 ini saya ingin bahas banyak sedikitnya mengenai di dunia baking dan juga di dunia marketing, baik marketing secara offline maupun marketing secara online seperti itu. Nah, ini apa yang saya share ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya share pengalaman berdasarkan pengalaman yang saya udah jalanin menjalani bisnis sampai saat ini, dari mulai usia 15 tahun kurang lebih berarti lebih tepatnya saya menjalankan jualan ya. Dulu bisa dikatakan masih jualan, belum pemikiran bisnis, tapi pemikiran jualan karena belum tahu ilmunya. Alhamdulillah karena saya udah tahu, ibaratnya sebagai penebus dosa saya ingin share pengalaman saya jadi kepada kalian semua. Jadi ini berdasarkan pengalaman, jadi tidak maksud untuk menggurui ataupun seperti gimana. Saya juga masih banyak belajar, tapi seenggaknya saya punya ilmu sedikit, saya ingin sharing ke kalian semua seperti itu. Nah, jadi ada beberapa ide bisnis yang menghasilkan cuan bagi Anda sebagai pelajar, mahasiswa, maupun ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa buat penghasilan juga buat para pekerja yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan juga. Nah, 5 ide bisnis ini di 2002 ini yang menghasilkan cuan. Yang pertama itu kalian menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Nah, jadi dengan kalian menjadi reseller itu kan gak ngeluarin modal, ada yang ngeluarin modal ataupun enggak. Kalau dropshipper lebih enggak, karena dropshipper itu biasanya kalian ngambil barang dulu baru bayar belakangan. Reseller begitu juga, ada juga yang bayar dulu, ada juga yang bayar belakangan seperti itu. Nanti untuk reseller dan dropshipper saya akan bahas di konten tersendiri karena cukup perbedaan pembahasan seperti itu. Nah, jadi tadi yang pertama, kalian menjadi seorang reseller ataupun seorang dropshipper. Nah, itu yang pertama. Jadi kalian jualin produk orang lain dengan harga yang telah ditentukan ataupun dengan keuntungan sesuai dengan kalian sendiri ataupun keuntungan sesuai dengan kalian yang inginkan atau kesepakatan dari penjual penjual pihak pertama, lebih tepatnya seperti itu, menjadi reseller atau dropshipper. Nah, ini modal minim ataupun tanpa modal sekalipun ya. Jadi kalian bisa ambil dulu foto orang ataupun produk lain, kalian ambil, tapi ambilnya jangan tanpa izin ya. Jadi izin dulu ngambilnya seperti itu. Ini saya mau jualin produknya kak, saya minjem fotonya dulu ya, baru pasarin di sosmed, nanti ada yang order kalian baru pesen ke orang tersebut seperti itu. Jadi fotonya pun udah disiapin. Tapi sekarang banyak banget loh, saya suka lihat yang buka open reseller ataupun dropshipper, dia udah menyediakan foto, produk, testimoni, itu udah cukup komplit banget. Jadi kalian tinggal jual aja, nggak perlu mikirin foto produk dan sebagainya. Dan di sini kalian juga bisa banyak belajar cara pemasaran seperti apa dan lain sebagainya. Itu tadi yang pertama, kalian bisa menjadi reseller ataupun dropshipper. Nah, yang kedua, ide bisnis yang kedua itu kalian bisa menjadi affiliate marketing. Affiliate marketing itu kalian jadi memasarkan, lebih tepatnya biasanya affiliate marketing itu banyak pada produk-produk non fisik, artinya bukan produk yang, kan kalau reseller tuh jualan produk segala macam, produk yang berbentuk. Tapi kalau affiliate marketing biasanya itu produknya produk digital kayak kelas online dan lain sebagainya. Kalian cukup cantumin linknya aja di media sosial kalian kayak Facebook, WA, Instagram dan lain sebagainya. Pada saat kalian share link tersebut, apabila ada yang beli lewat link tersebut, nanti kalian bakalan dapat komisi beberapa persen dari tergantung pihak yang kalian bekerja sama dengan affiliate marketing tersebut. Nah, saya baru tahu juga nih, ternyata ada marketplace yang menyediakan sistem affiliate marketing, yaitu produk online shop, produk marketplace dari Shopee. Nah, Shopee itu pas saya riset kecilan, dia ternyata buka affiliate marketing. Affiliate marketing itu dia berupa produk-produk, jadi bukan produk digital tapi produk berbentuk barang. Jadi pada saat kalian jualan produk mereka maksudnya
yang di Shopee itu kalian share linknya, itu kalian mendapat komisi dari Shopee. Yang saya baca-baca itu 10-30% pada saat ada yang transaksi menggunakan link yang Anda share ke WA. Nah, menurut saya ini sangat lumayan. Kenapa? Karena kalian tambah modal, cukup cuman share link doang pada saat nanti kalian di media sosial, ya kan, dibandingkan bikin status yang gak jelas atau lain sebagainya. Kalian share aja linknya, atau sambil nge-review produk kalian share linknya. Siapa tahu kan mereka atau teman kalian ada yang pengen samaan, ada yang pengen beli, buat apa. Lumayan, kalian gak punya produk, kalian gak jualan di marketplace atau di toko online, tapi kalian bisa dapat komisi dari link tersebut, link yang teman kalian itu beli dari link tersebut. Seperti itu sih. Nanti lebih jelasnya kalian bisa coba cek aja di Google. Shopee Affiliate ini saya nggak di endorse ya, ini saya di endorse, tapi saya berbagi aja, saya sharing. Kebetulan saya juga baru tahu, ya saya sharing kan. Soalnya awalnya saya kalau affiliate marketing itu biasanya produk-produk jasa kayak kelas online dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi reseller atau dropshipper, yang kedua itu sebagai affiliate marketing. Nah, yang ketiga ini kalian bisa bikin produk sendiri. Nah, bikin produk sendiri itu seperti apa? Jadi kalian misalkan bisa masak nih, kalian bisa masak, kalian jualin ke teman seperti itu. Kalian bisa bikin pisang nugget, kalian pasarin ke teman-teman kampus, ke teman-teman sekolah, dari relasi ke relasi, nanti dari mulut ke mulut. Saya juga awalnya pertama kali itu jualan SMA. Dari sebenarnya kalau dibilang pertama kali, saya SD udah jualan ya, jualan jarum pentul segala macam. Saya jualan ke guru-guru, habis itu SMP, SMA saya jualan juga, saya jualan produk sendiri. Itu saya jualan coklat, saya bikin coklat, saya jualin ke teman-teman, saya jualin, akhirnya banyak terbentuk relasi, ya kan. Akhirnya dari banyaknya teman, dari banyaknya jurusan, saya muter-muter ke jurusan tempat lain, saya jualin, saya tawarin produk saya kasih testimoni apa yang saya tawarkan sebagai macam seperti itu. Jadi kalau kalian bisa jualan, misalnya kalian bisa bikin burger ataupun apa, kalian bikin aja, kalian kasih tester ke teman kalian, terus kalian tawarkan ke mereka seperti itu. Itu yang ketiga, jual produk sendiri. Yang keempat itu kalian bisa buka toko online shop. Nah, di zaman yang canggih seperti saat ini, nggak usah mikirin lagi tuh untuk biaya sewa toko, biaya bayar ruko, biaya listrik, biaya karyawan kalau kita masih perintis segala macam. Sekarang cukup memainkan dari HP aja, smartphone, kalian bisa bikin toko online di banyak marketplace. Semuanya kalian bikin, jangan satu. Kalau perlu yang ada di media sosial, yang ada di smartphone, kalian downloadin semua aplikasinya. Aplikasi nggak penting kalian hapus, kalian pentingkan atau kalian lebih untuk utamakan akun-akun marketplace atau akun media sosial yang buat Anda jualan seperti itu. Jadi nggak usah mikirin biaya gimana nya seperti apa, dan nggak usah mikirin biaya buat bayar rukonya, bayar sewa karyawannya seperti itu. Karena pengalaman saya pernah nyewa ruko itu lumayan cukup mahal juga, dan kita harus memikirkan biaya operasionalnya, untuk utama khususnya itu untuk rukonya sendiri seperti itu. Jadi curhat kan gitu. Terus ini jadi saya bilang jangan mikir misalkan di toko ini lebih laku, misalkan anggap di marketplace yang warna biru yang warna oranye di sini kurang, nggak apa-apa, kalian jualin aja ke semuanya. Masalah laku nggak laku nanti belakangan, yang penting kita udah berikhtiar, udah berusaha. Lagi pula kan juga nggak seberapa modal yang kita keluarkan, ibaratnya bahkan gratis, karena kan HP emang modal, tapi kan HP sudah di tangan kita, ibaratnya HP udah kebutuhan pasti kita megang terus, ya kan. Nggak mungkin ibaratnya kita beli HP baru ataupun dan lain sebagainya, ibaratnya kita manfaatin HP yang ada kita pakai dibandingin kita buat hal-hal yang nggak penting. Kita manfaatin buat HP ini buat jualan, ibarat katanya buat jualan seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi tuh di zaman sekarang pengen buka usaha harus modal segini, harus bayar ruko, harus bayar nih, itu alasan. Jadi jangan tinggalkan, jadi jangan berpikir seperti itu lagi. Susah seperti itu. Emang semua pasti butuh proses. Di media sosial pun jualan tuh pasti ada prosesnya. Ini udah keempat ya. Yang tadi pertama reseller atau dropshipper, yang kedua sebagai affiliate marketing, yang ketiga tadi jual produk sendiri, yang keempat sebagai membuka toko online. Nah, yang kelima kalian bisa jual jasa.
Nah, jual jasa itu sama hal yang saya lakuin seperti saat ini. Nah, misalkan contoh seperti apa? Misalkan nih kalian demen ngomong, demen ngoceh, demen bicara dan lain sebagainya ya kan. Dibandingkan kalian gibahin orang, ya kalian ini kayak saya seperti misalkan kalian ceritakan pengalaman kalian di YouTube segala macam, kalian bisa nyanyi, kalian jual suara kalian bisa gambar, kalian bikin gambar yang bagus, kalian pasarkan ke media sosial ya kan, hasil karya kalian. Habis itu kalian bisa bikin apa, kalian bisa bikin masak, kalian bisa masak kayak saya, ibaratnya saya bisa bikin kue dan lain sebagainya. Akhirnya saya buka kelas online, saya buka kelas offline dulunya, habis itu sekarang online, saya jual jasa saya, itu kan tanpa modal. Berkatanya kita cuman modal ngoceh-ngoceh doang tapi dibayar, ibarat kata seperti itu, kayak gitu kan. Kayak misalkan kayak bahan-bahan kan pasti nanti diganti dari hasil pembelian dari konsumen tersebut ya kan. Nah, jadi ada 5 ide bisnis di 2022 yang peluang cuannya lumayan tinggi. Yang pertama itu tadi yang saya bilang, saya ulangin lagi, ada reseller, habis itu affiliate marketing, produk sendiri, jual jasa, dan juga ada toko online, buka toko online. Nah, jadi dari kelima itu kalian pilih mau yang mana, ataupun kalian mau lakuin semua, it's okay, no problem. Itu masalah fokus nggak fokus kan balik lagi ke kalian dan balik lagi ke proses masing-masing seperti itu. Intinya semuanya dari kelima ini semua butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi semua tuh ada perjuangan masing-masing. Jadi kadang orang berpikir, oh enak nih dari jadi pengusaha, enak nih jadi entrepreneur, enak nih jadi business owner, kerjanya bisa di rumah, bisa bebas, freedom dan lain sebagainya. Itu udah pasti, tapi banyak hal yang nggak pasti. Artinya biasa kalian beda dengan orang kerja dan juga sebagai entrepreneurship. Bedanya apa? Bedanya ya kalau orang bekerja udah pasti, tapi kalau kita sebagai entrepreneurship atau sebagai business owner, sebagai penjual atau pengusaha, ya penghasilan nggak pasti. Kalau kita mau lebih lebih bertumbuh, artinya kita harus lebih ekstra lagi kerjanya seperti itu. Dan ekstra pun juga belum pasti ya, karena intinya tuh kalau mau jadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu kalian kunci harus sabar, berikhtiar, dan berinovasi terus pastinya gitu. Karena kita udah inovasi terus, kita kreatif terus, kita udah gimana pun tiba-tiba masih begitu-begitu aja, ya itu makanya tadi saya bilang kita kunci harus sabar seperti itu. Karena kan nggak jelas penghasilannya, artinya seperti itu. Dan lagi pula sekecil apapun yang kita usahain, sekecil apapun yang kita perbuat, itu kita adalah bosnya gitu. Meskipun kita tukang cilok sekalipun, kita usaha tukang cilok sekalipun, itu kita adalah bosnya. Jadi kita ada perbedaan di antara orang bekerja seperti itu, ibarat katanya ada diferensiasinya. Jadi jangan misalkan orang usaha nih, gini nih, kurang bisa dipandang orang, kurang gimana, ya nggak apa-apa, kita jalan aja, jangan mikirin penilaian orang lain. Kalau kita mikirin penilaian orang lain mulu, yang ada kita nggak bakal bisa jalan-jalan, kita stuck di situ aja, kita nggak susah untuk berkembangnya. Seperti itu sih intinya. Apapun itu pekerjaan, apapun yang kalian jalan, itu semua butuh proses, ibarat katanya nggak langsung ada instan aja kan. Kalau kita mau makan, kita buka dulu mie-nya, kita buka dulu bumbunya ya kan, itu mie instan. Apalagi kita yang harus memenuhi semua proses ya kan. Intinya semua harus banyak proses, dan proses nggak bakal mengkhianati hasil. Seperti itu sih. Jadi semoga bisa jadi manfaat yang saya share hari ini, 5 ide bisnis buat Anda sebagai pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, ataupun sebagai pekerja yang ingin menambah penghasilan dari sini. Oke? Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Nah, bagi yang subscribe, kalian bisa tolong bantu subscribe saya, like dan share, semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.